Ya, saya kira ini memang salah satu tujuan dari PK ini, mengungkap kebenaran material, mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang didukung alat bukti yang kemudian menghadirkan sebuah keyakinan bahwa sebuah proses hukum adalah rekonstruksi fakta yang didukung dengan alat bukti yang disupport dengan barang bukti. Jadi, dengan demikian, bagaimana pemohon menghadirkan sebuah fakta yang kemudian menghadirkan sebuah kebenaran yang tidak imajinatif, yang tidak ilusioner, tidak halusinatif, tetapi didukung dengan fakta, didukung alat bukti, didukung dengan barang bukti, sehingga kemudian meyakinkan hakim. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemohon maupun termohon itu dalam rangka untuk meyakinkan hakim bahwa ini tentunya akan dalam rangka membuat terang benderang perkara. Setidak-tidaknya penyebab kematian ini yang belum terang benderang. Satu sisi bagi pemohon ini adalah kecelakaan tunggal. Bagi termohon, bagi jaksa yang diberikan perkara limpahan dari penyidik, ini adalah sebuah pembunuhan yang kemudian melibatkan beberapa orang. Yang kemudian itu dibenarkan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, oleh kasasi. Dengan demikian bahwa ini adalah satu hal yang kemudian perlu dibuat terang benderang. Apa sesungguhnya penyebab dari kematian tadi itu? Kecelakaan tunggal atau kemudian pembunuhan? Kalau seandainya pembunuhan, sementara ini sudah ada 8 orang yang kemudian dihukum, tetapi kemudian semuanya mengelak sebagai pelaku pembunuhan. Kalau sekiranya bahwa ini adalah pembunuhan dan bukan 8 orang pelakunya, berarti kan harus ada pelaku yang lain seandainya memang adalah sebuah pembunuhan. Kita ingat kasus Senkan Karta yang kemudian menjadi momentum lahirnya PK di Indonesia, bahwa seseorang telah dinyatakan membunuh, tetapi kemudian mendekam di penjara, terus kemudian pelaku yang lain, kemudian juga ada kasus lain, kemudian ketemu di penjara, dia mengaku bahwa betulnya yang melakukan pembunuhan pada korban pada satu tempat tertentu ada dia. Dengan demikian kemudian pelaku tadi, Senkan Karta tadi menjadi dibebaskan. Kenapa? Karena ada yang kemudian mengaku sebagai pembunuh dan kemudian didukung dengan alat bukti maupun barang bukti. Jadi, bagaimana signifikasi PK ini akan berhasil atau tidak, atau kemudian tetap bertahan pada putusan ini, ada sangat tergantung dari proses pembuktian yang rasional, yang objektif. Kalau sejauh ini kan foto-foto, kemudian yang dihadirkan, kemudian ada daging yang nempel di baut dan sebagainya, maka tentunya itu harus diperhatikan juga supaya hakim yakin gitu loh. Bahwa ini adalah foto yang orisinil, foto ini yang jelas, foto ini yang otentik dan sebagainya. Foto itu diperoleh dari cara bagaimana, foto itu sumbernya dari mana dan sebagainya. Karena itu alat bukti elektronik di pasal 5, pasal 6 diakui sebagai salah satu alat bukti pendukung yang pada dasarnya adalah harus dicari cara memperoleh dengan benar, kemudian dijamin keutuhannya, dan kemudian dijamin kesempurnaannya sehingga mampu meyakinkan sebagai salah satu alat bukti pendukung dalam konteks alat bukti 184 KUHP. Jadi ini harus kemudian diyakinkan kepada majelis hakim bahwa ini loh penyebab kematian, ini buktinya kematian tersebut karena ternyata kecelakaan tunggal atau kemudian adanya satu pembunuhan. Itu yang akan dibuat terang benderang perkara ini.